Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmani rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah. Yang saya muliakan Bapak Fakhri. Yang saya muliakan tokoh agama, para asatiz, para hadirin hadirat, muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Dasawisma Seruni dan remaja Musalla Al-Ikhlas yang sudah mengadakan acara maulid di malam yang mulia ini. Saya mengapresiasi secara khusus tema yang dibuat ini sangat penting dan sangat menarik. Biasanya tema yang diberikan kepada kami itu berkaitan akhlak mulia. Namun ini lebih spesifik lagi, sehingga nanti insya Allah jika Allah mengizinkan kita bisa mengilustrasikan kehidupan sehari-hari Rasul. Sehari semalam, kegiatan apa saja yang beliau lakukan, amalan apa saja yang beliau lakukan, dan insya Allah kita bisa memetik hikmah tersebut dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu goyah, ya, tujuan daripada perayaan Maulid, meneladani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara akhlak terlalu luas, ya. Akhlak Nabi yang mulia itu dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, ma tadiku an kitabatihi butunul awraq. Kalau dicatat tidak akan mampu, karena begitu luasnya akhlak mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sebelum kita masuk kepada tema yang diangkat, saya mungkin ingin memberikan sedikit pengantar. Mengantar terkait ayat yang dibacakan tadi oleh Qari'ah. Dan beberapa ayat lainnya sering menyebutkan dengan kalimat ana bashar mithlukum misalnya. Atau makana Muhammadun ditutup dengan illa Rasulullah. Ini harus kita jelaskan sebagai pengantar sehingga nanti tidak salah memahami makna bashar tersebut. Bashar itu artinya manusia. Pertama, di dalam literasi bahasa, kata manusia di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa kosakata. Kadang disebut dengan insan, juga berarti manusia. Kadang disebut dengan annas, juga berarti manusia. Dan kadang disebut dengan bashar, yang juga berarti manusia. Kami mempelajari literasi bahasa Arab merujuk ke kitab-kitab yang mu'tabarah, yang diakui oleh para ulama dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi.
Di antaranya kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus, atau kitab kamus yang ditulis oleh Ibnu Mandzur berjudul Lisanul Arab, dan kitab Al-Qamus Al-Muhit karya Al-Imam Fairuz Abadi, salah satu guru dari Al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Jadi manusia, bahasa yang Allah gunakan dengan lafaz insan, ada juga dengan lafaz ins, ada juga dengan lafaz annas, ada juga dengan lafaz al-bashar. Di Al-Quran, 4 kosakata ini yang sering disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya terkait masalah manusia. Yang pertama, al-ins. Kalau kita mendengarkan firman yang biasa dibacakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepadaku. Kata manusia di sini menggunakan lafaz al-ins. Makna daripada al-ins itu adalah jenis manusia. Jadi kita ini jenis makhluk yang bernama manusia. Jenis makhluk lainnya yang dibebankan hukum syariat atau makhluk yang disebut makhluk berakal itu hanya 3. Yang pertama malaikat, yang kedua bangsa jin, yang ketiga bangsa manusia. Lafaz al-ins itu mewakili jenis. Kita adalah jenis makhluk yang bernama manusia. Lafaz yang Allah gunakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, disebutkan jin dulu baru manusia. Karena memang secara historis pertama kali yang Allah ciptakan itu bukan Nabi Adam. Kalau berbicara makhluk berakal yang Allah ciptakan pertama kali itu ada malaikat dan ada bangsa jin yang kita kenal dengan istilah iblis. Iblis ini bukan dari bangsa malaikat, bukan juga dari bangsa manusia, tapi Allah sebutkan wa kana minal jin. Dia adalah bangsa jin. Nama aslinya itu Azazil menurut riwayat Ibn Abbas. Iblis itu julukan, sering mengaduk antara kebenaran dengan kejahatan. Wala talbisul haqqa bil batil dalam Al-Quran. Jangan kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Nah, ini al-ins artinya jenis manusia. Kemudian lafaz manusia lainnya adalah al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau al-insan di sini yang dimaksud adalah kita adalah manusia makhluk yang berakal dan memiliki kecerdasan. Kita lebih cerdas daripada bangsa jin. Kita lebih sempurna dari bangsa jin. Kita manusia lebih sempurna dari malaikat. Sempurnanya dari mana? Imam Ghazali menguraikan itu di dalam kitab Muqasyafah. Beliau lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau menyatakan bahwa manusia memiliki derajat lebih tinggi dan lebih mulia dari bangsa jin dan bangsa malaikat karena sebab manusia diberikan kecerdasan intelektual. Yang kedua, manusia diberikan pengendalian diri terhadap nafsu. Malaikat tidak diberikan nafsu. Sehingga para ulama ahli kalam mengatakan wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak menikah, malaikat tidak dilahirkan. Malaikat bukan jenis laki-laki, malaikat juga bukan jenis perempuan. Kata tidak menikah karena tidak memiliki nafsu. Berbeda dengan manusia diberikan nafsu, tapi juga diberikan akal. Lawan daripada itu hewan. Kalau hewan terbalik, Allah ciptakan, Allah berikan hawa nafsu, tapi tidak diberikan akal.
Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan hawa nafsu. Bangsa jin sama dengan kita, diberikan akal juga, diberikan nafsu juga. Hanya bedanya akalnya tidak sesempurna manusia, fisiknya tidak sesempurna manusia. Sehingga manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia bisa kendalikan itu untuk taat kepada ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Karena sebab malaikat tidak punya nafsu. Manusia punya nafsu tapi mampu melawan dan mengatur hawa nafsu, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Tapi sebaliknya, jika nafsu yang menguasai manusia, sedangkan fungsi akal itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka Imam Ghazali mengatakan derajatnya lebih hina daripada hewan. Itulah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, balhum adal, ya, mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Walaqad zara'na jahannama likatsirin minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, ini maknanya adalah al-insan. Jadi kita ini makhluk yang memiliki kecerdasan akal. Kemudian bashar, al-bashar itu artinya manusia sebagai makhluk yang punya hasrat biologis, yaitu keinginan secara biologis, makan, minum, mohon maaf juga al-jima, itu kebutuhan. Karena kita sebagai bashar, yang dimana bashar ini manusia sebagai makhluk yang punya hasrat biologis. Setiap kali Allah Ta'ala berfirman terkait manusia dengan lafaz bashar, pasti setelahnya itu informasi tentang proses penciptaan manusia atau perkembangbiakan berkaitan dengan masalah biologis. Sebab itulah Nabi mengatakan nikah itu adalah sunnahku. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan bagian daripada sunnahku. Karena sebab dia mendukung daripada hasrat biologis. Menjadi ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dilakukan dengan hukum yang sudah diterapkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari lafaz bashar. Kemudian yang berikut, selain al-insan, al-ins sudah tadi, bashar juga sudah. Yang berikut an-nas. Qul a'udzu birabbin nas. An-nas juga artinya manusia. Tapi maknanya itu bukan membahas terkait hasrat biologis atau kecerdasan akal, tapi cenderung kepada makna sosialisasi. Saya teringat satu istilah dari tokoh filosof Yunani terkenal, Aristoteles. Di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, di situ banyak sekali mengutip aqwal, ya, pendapat-pendapat Aristoteles di situ dari ucapan-ucapan hikmahnya. Ini kitab Al-Milal wan Nihal adalah kitab sejarah teologi dunia. Beliau bahas hampir sekitar 1000 halaman, kurang lebih 800 lebih, hampir 900. Ditulis oleh Imam Siristani. Al-Imam Siristani banyak sekali mengutip ungkapan-ungkapan hikmah dari Aristoteles. Bahkan para ulama kita sendiri banyak yang meyakini bahwa beliau ini sebagai orang ahli hikmah. Bahkan ada juga yang berpendapat seorang nabi. Dan juga ada yang berpendapat beliau bukan seorang nabi, bukan seorang ahli hikmah, tapi seorang filosof. Jadi masih diperdebatkan tokoh yang bernama Aristoteles. Berkaitan dengan kata an-nas, itu Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia ini disebut sebagai zoon politikon, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan dengan bantuan sesama manusia lainnya. Kita harus ingat, salah satu tokoh terkenal Islam, penemu ilmu sosiologi pertama, Ibnu Khaldun, yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, di dalam kitab Muqaddimah beliau, prolog terkait sejarah tarikh barbar, sejarah suku barbar yang ada di Afrika,
Di bagian Muqaddimah menjadi kitab yang independen, terpisah sendiri, judulnya Muqaddimah. Di situ ada studi kritis sejarah, ada tentang ilmu psikologi, ada juga ilmu tentang analisis daripada sejarah dan juga ilmu sosiologi. Sebelum Adam Smith yang terkenal sebagai penyusun dan perintis ilmu sosiologi modern, sebenarnya beliau lebih dahulu yang membuat dan menyusun secara sistematis ilmu sosiologi, bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan roti, sepotong roti yang kita makan itu ada 1000 tangan di dalamnya. Apa maksud kalimat beliau sepotong roti yang kita makan ada andil 1000 tangan di dalamnya? Ini satu ungkapan bahwa roti yang sepotong itu pun tidak bisa kita membuat secara mandiri dari awal sampai menjadi roti dengan sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena roti ini terbuat dari gandum, dan gandum ini awalnya itu pasti ada yang menanam. Yang menanam bukan yang memakan roti, petani nanam gandum, atau kalau kita di sini tepung, ada yang menanam singkong dan seterusnya. Kemudian ada juga yang ditugaskan menyiraminya, menjaganya, memberikan pupuk. Setelah itu memanennya, setelah dipanen dijual. Ada yang memproses lagi, membuat menjadi tepung. Setelah itu dijual lagi. Ada yang mengantarkan, ada yang membelikan. Terus sampai akhirnya sampai ke rumah kita dibuat roti. Berarti di situ ada banyak tangan manusia yang ikut andil dalam sepotong roti. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun, di dalam sepotong roti ada 1000 tangan manusia. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup membutuhkan kepada manusia lainnya. Maka tidak ada kesuksesan yang diraih sendiri. Keberhasilan yang dicapai oleh manusia, siapapun dia, pasti ada campur tangan dan andil manusia-manusia lainnya. Sebab itulah syariat kita mengajarkan selalulah berterima kasih kepada manusia. Bahkan Nabi katakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ini hadis mendidik kita untuk merasakan bahwa kita apabila sukses harus ingat kesuksesan kita itu bukan usaha kita sendiri. Ada bantuan manusia-manusia lainnya yang turut andil membantu sehingga kita sukses. Memunculkan sifat apa di situ? Rendah hati. Orang kalau sudah merasa saya, semua saya, dalam bahasa agama kita disebut anania. Bahasa iblisnya itu kebanyakan saya. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Saya diciptakan minan nar, dari api. Adam diciptakan dari tanah. Kata kebanyakan ana, saya, di dalam kosakata bahasa agama kita disebut dengan anania. Anania itu berasal dari kata ana. Artinya egois, sombong, ujub, merasa dirinya hebat sendiri. Padahal kita disebut sebagai annas, manusia yang butuh kepada manusia lainnya, manusia yang mendapatkan bantuan manusia lainnya. Disebut dengan zon politikon oleh Aristoteles. Bahkan dijadikan hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika dilakukan oleh satu orang, satu kampung, kewajibannya diangkat. Sholat jenazah misalnya, fardu kifayah. Jika ada seorang muslim wafat, kemudian tidak ada di kampung itu yang menyolatkan dan mengurus jenazahnya, maka satu kampungnya berdosa. Tapi jika ada satu yang melaksanakan, mengurus jenazah, menyolatkannya, sebab satu orang ini, yang lain dosanya terangkat. Kenapa hukum ini disebut dengan fardu kifayah? Karena kita umat Islam tidak bisa berpisah, saling butuh satu dengan lainnya. Walaupun satu orang itu tetap memiliki satu peran penting di tengah-tengah masyarakat. Salat berjamaah
Diajarkan kita untuk bersosialisasi, menjadi manusia yang saling membutuhkan. Kalau sholat sendiri pahalanya 1, sholat berjamaah 27. As-sholatu bil fazzi, kata Nabi, sholat sendiri itu pahalanya 1. As-sholatu bil jamaati tafdulu sab'in wa isrina darajah bi sholatil fadh, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholat berjamaah 27 rakaat, sholat sendiri 1. Kenapa ketika berjamaah pahalanya lebih besar? Karena ada silaturahmi, ada kebersamaan, ada sosialisasi antara satu dengan lainnya. Jadi ingin mentarbiah kita menjadi manusia yang saling membutuhkan. Itulah yang disebut dengan an-nas. Nah, sekarang kita paham tuh fungsi manusia secara biologis ada, intelektual ada, kemudian sosial juga ada. Dan al-ins sebagai jenis makhluk. Al-ins sebagai jenis makhluk. Sekarang saya ingin masuk ke bacaan yang dibacakan tadi oleh Qari'ah terkait ayat yang menyebutkan Nabi Bashar. Setiap kali Nabi menyatakan ana basyarun mithlukum, saya bashar seperti kalian, berarti yang dimaksud oleh Nabi di sini apa? Sifat biologis. Nabi memiliki sifat biologis sebagai jenis manusia yang sama dengan kita. Jenis manusianya sama. Maknanya apa? Kita butuh makan, Nabi juga makan. Kita minum, Nabi juga minum. Kita menikah, Nabi yang mencontohkan kepada umatnya untuk menikah. Berarti Bashar di sini hanya mewakili Nabi sebagai sosok manusia dari sisi jenis manusia secara biologis. Tapi sisi insan, sisi annasnya, sisi al-insnya itu beda dengan kita. Tidak akan mungkin sama. Saya ambil satu ilustrasi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap seumur hidup. Menguap. Kita sering menguap. Contoh kedua, Nabi ketika tidur masih dalam keadaan terjaga, sadar. Kita kalau tidur hilang akal. Bahkan dikatakan tidur kita batal wudu kalau sudah tidur dan tidak sadar ada suara di sekitar kita. Jadi ulama fikih membagi tidur itu ada tiga macam. Yang satu membatalkan wudu, yang dua tidak membatalkan wudu. Karena tidur itu membatalkan wudu. Kita punya wudu, tapi sebab kita tidur batal wudu kita. Para fuqaha mengatakan tidur yang membatalkan wudu hanya satu, yang dua tidak batal. Wafir riwayah tidak, yang satunya disebut batal, yang dua tidak batal. Maka kita rinci, kalau tidurnya Rasulullah itu tidak pernah batal wudunya, karena Nabi tidurnya hatinya terjaga, akalnya terjaga. Kita tidur yang tidak mengetahui kejadian yang ada di sekitar kita, tidur yang semacam ini membatalkan wudu. Tidur yang kedua tidak membatalkan wudu, setengah sadar, mata sudah tertutup tapi sangat sulit untuk dibuka. Suara di sekeliling kita masih bisa terdengar tapi samar-samar, tidak jelas, tapi masih bisa mendengar. Tidur semacam ini tidak membatalkan wudu. Tidur yang ketiga tidak membatalkan wudu, matanya ditutup tapi masih sadar, belum tidur, tidak membatalkan wudu. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidurnya itu zikir, ibu-ibu. Jadi hati Nabi itu selalu zikir walaupun dalam keadaan tidur. Itu yang dimaksud dalam sabda beliau, ainai tanamani walakin qalb la yanam. Kedua mata saya tertidur, akan tetapi hati, walakin qalbi la yanam, hati saya tidak pernah tidur. Berkata Syekh Yusuf Al-Lahji di dalam kitab Muntahasul menyatakan bahwa beliau adalah salah satu manusia yang seumur hidup zikir kepada Allah selama hidup di dunia. Kita ini ketika tidur tidak ada aktivitas ibadah. Zikir nggak bisa, baca Al-Quran tidak bisa.
Tapi satu manfaat tidur adalah iblis sudah tidak bisa goda. Kita kalau tidur, iblis tidak bisa goda kita untuk melakukan dosa. Sekalipun dia mampu, ini syaitan hanya lewat mimpi, dan mimpi tidak dicatat sebagai dosa. Maka dikatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, salah satu hikmahnya untuk menghindari dosa. Karena ketika dia tidur, ini syaitan tidak mampu menggodanya. Rasul tertidur, hatinya zikrullah, kata Syekh Yusuf Al-Lahji, 24 jam zikir. Ini manusia biasa tidak akan mampu melakukan ini. Tapi Nabi berbeda, tetap dalam keadaan ingat kepada Allah walaupun dalam keadaan tidur. Sehingga beliau bangun dari tidur langsung sholat, tidak lagi berwudu. Istri beliau Sayyidah Aisyah bertanya, "Oh Rasulullah, apakah tidur ini kan membatalkan wudu? Kok ini langsung mengerjakan sholat tanpa berwudu? Apakah tidur ini tidak membatalkan wudu?" Maka Nabi mengatakan, kedua mata saya tertidur, akan tetapi hati saya tidak pernah tidur. Itulah sebab Nabi selalu dalam keadaan suci, terjaga. Nabi 24 jam suci, tahir. Ya. Mohon maaf, Nabi tidak batal wudu seumur hidup. Buang hajat, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, aroma toilet, mohon maaf, toilet ketika Nabi buang hajat, beliau mengatakan, saya masuk ke toilet selepas Nabi buang hajat, di dalam toilet bau minyak kasturi, misik, tidak bau busuk, dan tidak dilihat ada kotoran, bekas-bekas kotoran, karena bumi menelannya. Nah, ini jenis manusia yang luar biasa, bukan manusia biasa-biasa saja. Bashar la kal bashar, diumpamakan. Huwa basharun la kal bashari. Dia adalah jenis manusia tapi bukan manusia biasa. Itu makna dari bashar. Jadi kalau bashar itu maknanya jenis. Belum lagi beliau itu keringatnya minyak wangi, kasturi. Kemudian tidak ada serangga yang pernah hinggap di tubuhnya, di pakaiannya, disterilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar pengantar ketika kita mendengarkan firman Allah, Nabi itu manusia dan seterusnya, kita harus tanamkan penghormatan kepada Nabi, bahwa kemanusiaan Nabi itu hanya sifat jenis manusia. Tapi secara keseluruhan Nabi ini adalah limited edition, makhluk satu-satunya yang istimewa yang pernah Allah ciptakan. Beda dengan manusia manapun. Itu dikatakan Rasulullah SAW melihat saja bisa dua arah, dari depan, dari belakang itu sama. Inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya melihat kalian dari belakang itu sama seperti saya melihat kalian dari depan. Jadi pandangannya dua arah, arah depan dan arah belakang. Itu pandangan mata Rasul Muhammad SAW. Bahkan Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah yang lahir sekitar abad 5 Hijriah, beliau menyatakan bahwa pandangan mata Nabi itu setelah melihat Allah bisa melihat arsy dan tembus sampai ke alam barzah. Kalau lihat ke langit tembus sampai arsy-Nya Allah. Itu pandangan mata Rasul Muhammad SAW. Dan mata yang pernah melihat Tuhan itu bukan mata sembarangan. Ini mata yang ada di kepala kita. Kalau melihat Allah dengan wujud aslinya Allah, hancur. Sekelas Nabi Musa, Allah katakan lam taroni, kau tidak bisa melihat aku. Nabi Musa istimewa seorang nabi, tapi ketika ingin melihat Allah, Allah katakan lam tarani. Kalau Nabi SAW ketika Mi'raj melihat Allah, jadi mata Nabi itu istimewa, bukan mata yang sembarangan, bisa melihat hal-hal yang tembus dimensi alam. Ya, tembus dimensi alam, bisa melihat malaikat dengan wujud asli malaikat tanpa merusak matanya. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, pernah melihat malaikat dengan wujud asli, matanya buta. Tapi Nabi punya mata, diciptakan secara istimewa, bisa melihat hal-hal yang disebut lintas dimensi, bisa melihat Allah. Itu satu keistimewaan luar biasa. Wa khassa li kulli nabiyyin bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada fala aina fid dunya tarahu siwal mustafa idz kana bil qurbi ufrida. Semua para nabi diberikan keistimewaan, namun keistimewaan
melihat Allah hanya diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu mata pun di alam dunia ini yang pernah melihat Allah kecuali matanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi mata beliau sudah luar biasa. Makanya ini perlu nih kita jelaskan begini sehingga momentum maulid itu tambah ta'zim kepada Nabi, bukan sebaliknya. Tambah menganggap Nabi biasa-biasa saja. Gimana bisa nyampe hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW kalau penghormatan kita ke Nabi Muhammad kurang karena sebab salah informasi. Jadi beliau beda sekali, beda. Lihat Allah, lihat malaikat, lihat arsy, udah pernah melihat surga, udah pernah melihat neraka. Itu baru mata Nabi. Ulama Spanyol bernama Al-Hafiz Ibnu Dihya bahkan menulis kitab khusus berjudul Al-Ayatu Al-Bayyinah fi a'dha'i Rasulillah minal mu'jizat. Kitab yang membahas anatomi tubuh Nabi Muhammad, seluruhnya itu adalah mukjizatnya Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran mata beliau, punggung beliau, tangan beliau, hati beliau secara spesifik satu persatu. Itu Allah ingin mengabarkan bahwa penciptaan Nabi Muhammad itu penciptaan yang istimewa. Maka saya sebutkan seluruh anatomi tubuhnya satu persatu di dalam Al-Quran. Bukan hanya anatomi tubuh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, baju yang Nabi pakai disebut di dalam Al-Quran karena sebab digunakan oleh Rasul, baju itu menjadi terhormat. Fathiyabaka fatahhir, maka bajumu itu sucikanlah. Thiyabaka fatahhir, bajumu sucikanlah. Di situ baju siapa? Bajunya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama nih. Jadi pengantar pertama, Rasul sebagai jenis manusia, tapi jenis manusia beliau ini memiliki banyak sekali keistimewaan, penciptaan khusus yang Allah ciptakan, makhluk yang bernama Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kita lihat sesuai tema yang menggali nilai-nilai kebaikan daripada kehidupan Rasul SAW sehari-hari. Itu kesimpulan dari temanya. Jadi kita mulai dari adat kebiasaan beliau, tradisi beliau, mulai dari subuh. Beliau kalau bangun sebelum sholat subuh, kalaupun beliau tidur ya, karena ada beberapa kebiasaan beliau, itu beliau ada kalanya semalam suntuk tidak tidur, habis dengan sholat. Tapi ada kalanya beliau tidur sesaat. Ada kalanya bangun di sepertiga malam, ini yang sering dilakukan, sepertiga malam kemudian beliau sholat. Saya teringat ada satu kitab yang mungkin memiliki relevansi dengan judul. Kitab ini berjudul Hayatun Nabi fi Baitihi, kehidupan Nabi di dalam rumahnya. Kitab tersebut membahas aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari beliau bangun tidur sampai tidur kembali di waktu malam. Nah, itu ada beberapa paragraf saya masih ingat pembahasan tersebut, yang dimana Nabi ketika bangun sebelum subuh, pertama kali yang beliau lakukan adalah berwudu. Sekalipun beliau tanpa wudu selalu suci. Tahirun mutahharun, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun. Fisiknya Nabi suci dan selalu disucikan Allah. Arti selalu disucikan, tanpa wudu pun suci. Tapi Nabi kan jadi apa? Uswah, teladan. Makanya Nabi ajarkan cara wudu, bangun tidur wudu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa yawmal akhir dzakarallaha katsira, ya. Laqad kana lakum. Jadi Nabi teladan, maka Nabi bangun tidur wudu. Setelah berwudu itu Nabi sholat, namanya sholat 2 rakaat sebelum fajar. Disebut dalam hadis rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisi dunia.
itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik di saat beliau berada di tempat tinggal beliau maupun dalam keadaan safar. Tidak pernah ditinggal 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga status hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Kenapa dikukuhkan? Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat, selesai 2 rakaat, beliau menunggu untuk tiba melaksanakan sholat subuh. Jadi wudu sebelum azan subuh. Tiba azan, beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah 2 rakaat dilaksanakan, tidur sesaat berbaring posisi kanan. Tidur ini sunnah juga. Tapi makna tidur di sini hanya sekedar berguling saja ya. Jangan tidur nanti tutup mata, hilang akal, bablas subuh bangun jam 8 pagi. Tidurnya sesaat, hanya sekedar mendapatkan sunnah dan praktek Nabi semacam itu. Tapi harus diingat kondisional juga ya. Jangan di masjid lagi rame dia tidur di situ, orang pada kenapa lagi tidur? Itu Nabi hadisnya di dalam kamar, karena sholat sunnah biasa Nabi kerjakan dalam kamar beliau, karena masjid dengan kamar begitu dekat, satu bangunan di waktu itu. Sehingga selesai sholat sunnah, tiba sholat subuh, beliau keluar jadi imam. Jadi Nabi berbaring ke kanan. Nah sunnah ini bisa diterapkan di dalam masjid, silakan saja. Tapi maksud saya kondisional, lihat keadaan. Kalau lagi ramai maka janganlah. Kalau tempatnya agak luas, silakan dilakukan itu. Tapi harus perlu pengajaran sehingga jangan salah paham ya. Jadi itu adalah sunnah yang dikejarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selepas beliau melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, dalam hadis-hadis ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan Nabi sholat subuh 2 rakaat dengan kunut. Sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i, tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Kata Anas bin Malik, ma qanata Rasulullah SAW fil fajri hatta faraka dunya. Nabi membaca kunut di dalam sholat subuh hingga beliau berpisah dengan dunia, artinya meninggal dunia. Selesai beliau melaksanakan sholat subuh, beliau membaca zikir-zikir yang diriwayatkan kepada kita ya. Sangat masyhur zikir selepas sholat. Kita baca astagfirullah pertama kali 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kalau sholat subuh dan sholat maghrib, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu diriwayatkan di dalam hadis Rasul SAW. Kemudian membaca ayat kursi, membaca tasbih, ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar juga 33 kali. Kemudian membaca doa Allahumma antas salam, meminta salam bila akhir doa. Kemudian membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebagaimana yang beliau ajarkan kepada sahabat Sayyidina Muaz bin Jabal. Terkait doa tersebut jangan pernah ditinggal selepas sholat. Setelah itu beliau tidak tidur. Ini kebiasaan beliau, tidak tidur. Beliau lanjutkan dengan bacaan-bacaan. Di sini ada ulama yang meriwayatkan membaca wirid-wirid. Waktu itu ada wirdul latif. Kalau Al-Habib Al-Haddad mengajarkan wirid beliau wirdul latif. Itu kumpulan-kumpulan zikir yang bersanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai membaca zikir wirid-wirid tersebut, tiba itu matahari sudah terbit. Nah, ini kalau matahari belum terbit seukuran 16 menit kata Habib Zain bin Smith. Atau dalam kitab fikih seukuran busur panah atau tombak. Dia naik sudah 16 menit. Ada solat sunnah yang selalu dikejarkan oleh Rasulullah, yaitu solat isyraq atau solat syuruk, di mana pahalanya seperti pahala ibadah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali menguraikan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, memang ada beberapa pendapat para fuqaha, para ulama yang mengatakan bahwa salat isyraq itu satu salat juga dengan salat duha.
Sehingga sholat duha juga bisa dilakukan di waktu tersebut. Sehingga ulama menyatakan ada pendapat yang menyimpulkan bahwa sholat syuruk itulah sholat duha. Sama, sholat duha ya sholat syuruk. Pendapat kedua ulama membedakan, tidak, sholat syuruk itu berbeda dengan sholat duha. Sholat duha sholat yang tersendiri, sholat syuruk atau al-isyraq itu juga sholat yang tersendiri. Walhasil Nabi kerjakan dengan ibadah itu. Nabi sholat di situ. Sholat, aktivitas berikutnya sarapan. Kalau ada sarapan, Nabi makan. Kalau tidak ada sarapan, ya Nabi berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah kalian memiliki makanan? Maka sang istri mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, inni shaim. Kalau begitu hari ini saya berpuasa. Biasa sarapan beliau disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, dalam sunannya itu Nabi biasa kana ya'kulu tamar atau rutab bil asl, fir riwayah bil labad. Biasa Nabi sarapan dengan kurma dan minum madu, kadang-kadang minum susu. Itu yang dilakukan Rasul sarapan pagi. Kita bisa ganti dengan versinya kita di sini, ya, sagu, ya, apalagi itu, ya, roti, bisa. Walhasil ada sarapan di situ. Nabi juga melakukan yang namanya sarapan pagi, ya. Kurma yang biasa Nabi gunakan untuk sarapan pagi itu adalah kurma ajwa. Dalam riwayat Imam Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitab At-Tib An-Nabawi, Nabi bersabda, man tasabbaha bi sab'i ajawat, siapa yang sarapan pagi mengkonsumsi 7 buah kurma ajwa, lam tusib, dia tidak akan ditimpa as-sihru wala sum fi dzalikal yaum, tidak akan ditimpa sihir dan racun di hari itu. Jadi kalau kita makan sarapan pagi 7 butir kurma ajwa, Rasul menyatakan 1 hari penuh itu kita dijaga oleh Allah, tidak akan terkena sihir jika ada orang yang ingin menyihir kita, dan tidak akan terkena racun, summun. Nah, ini riwayat dikutip oleh Ibnul Qayyim. Ini zaman sekarang kurma ajwa juga dipalsukan banyak juga. Kurma ajwa ternyata bukan. Kurma ajwa yang asli itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia hanya pohon satu saja, satu pohon. Kalau kita pernah mendengar riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan ulama hadis lainnya, pelepah kurma yang selalu menjadi tempat tumpuan Rasul ketika menyampaikan pidato atau ceramah sudah lapuk, kemudian ada yang mengusulkan diganti dengan mimbar, namanya Maimun An-Najjar, membuat mimbar kemudian diganti itu pelepah kurma yang lapuk itu. Nabi pindahkan keluar masjid. Di saat diganti dengan mimbar, Nabi berpidato, terdengar suara tangisan. Ternyata sumbernya dari pelepah kurma tersebut atau batang kurma tersebut. Ada beberapa riwayat ditahqiq oleh ulama-ulama hadis seperti Imam Al-Qastalani menyebutkan di dalam kitabnya Irsyadus Sari, menyatakan bahwa sebagian ulama mengatakan itu batang kurma yang ketika ditanam masih tumbuh pohonnya. Itu batang kurma menangis karena berpisah dengan Nabi SAW. Dia ingin selalu menjadi tempat tumpuan Rasul. Tapi karena sudah dipindahkan, maka dia bersedih. Kata Hasan Basri, lihat benda mati sedih, menangis karena berpisah dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kalian sebagai umat Nabi Muhammad yang punya akal dan hati, tidak bersedih berpisah dengan Rasul Muhammad SAW? Nah, pelepah kurma ini atau batang kurma inilah yang ditanam, kemudian tumbuhlah buah kurma ajwa sebagai penghormatan Allah kepada Nabi, sebab dia sedih berpisah dengan Rasul SAW, maka Allah jadikan dia sebagai kurmanya Nabi Muhammad yang disebut dengan kurma ajwa. Wagal Ibnu Hajar, kurma ajwa yang asli dari pohon ini satu ini dok, itu sarapan Rasul, 7 buah kurma ajwa.
Waktu berjalan, beliau sholat duha. Sholat duha biasa 8 rakaat. Kalau kita tidak mampu 8 rakaat, 2 rakaat dibaca surat wasyamsi wadduha rakaat pertama, kemudian rakaat kedua wadduha kita baca, kemudian doa yang diajarkan oleh para ulama dari generasi ke generasi itu, Allahumma ya bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika ila akhir doa. Nah, itu tradisi Rasulullah SAW di waktu pagi. Selepas sholat duha tidur siang sesaat. Gailulah namanya. Gailulah tidur siang sesaat. Kemudian tiba waktu zuhur beliau sholat. Nah, memang di zaman kita ini kita gak bisa terapkan sebetulnya, apalagi yang kerja. Tapi paling tidak ibadah-ibadahnya Nabi itu bisa kita ikut. Sholat duhanya bisa kita ikut, sholat syuruknya bisa kita ikut. Tapi tidurnya itu gak bisa, lagi kerja. Namun tidur ini, qailulah yang sunnah ini, itu disunahkan tidur siang jika tengah malam sholat tahajud. Kalau setengah malam gak bangun tahajud, qailulah tidak sunnah. Ya, qailulah itu tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa kuat bangun malam, sholat tahajud. Sehingga tidur waktu tersebut sunnah qailulah. Al-Ghazali mengatakan al-qailulah bila qiyamil lail kas-sahur bila siyam bin nahar. Orang yang tidur siang atau tidur di waktu qailulah tadi, tapi dia tidak sholat malam, maka bagaikan orang yang sahur di tengah malam tapi di siang hari tidak berpuasa. Berarti intinya itu adalah bagaimana dia bisa kuat melaksanakan sholat malam di waktu malam. Ini kebaikan dari tradisi Rasul, kebiasaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu habis sholat zuhur makan siang. Ya, biasa beliau senang dengan ghanam, kambing, ya. Dalam riwayat kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan diantaranya dinyatakan sayyidut ta'am fid dunya wal akhirah al-lahm, pemimpin makanan di dunia dan di akhirat daging kambing, katanya. Wahada gaulnya ulama. Di dalam riwayat yang lain Nabi juga pernah makan samak, ikan juga. Pernah mengkonsumsi ikan dan juga makan dajajah. Kata Abu Musa Asy'ari, biasanya juga Rasul sering memakan dajajah, yaitu daging ayam. Ya, sama seperti kita, ada makan ikan, daging, ayam. Itu tradisi menu makan siang Rasul SAW. Dan di zaman itu ya mereka gandum, bukan nasi kayak kita. Nah, ini zakat menggunakan beras itu kias kepada makanan pokok, bukan kepada jenis makanan. Ya, dikias makanan pokok di zaman itu ya tepung gandum, sehingga Nabi makan itu tepung gandum dicampur dengan daging, ada disebut marak, ada disebut sayur labu. Sayur labu juga menjadi makanan kesukaan Rasul. Ya, Anas bin Malik salah satu sahabat yang memang tidak punya selera dengan sayur labu. Tapi ketika melihat Nabi sangat senang dengan sayur labu, dia mengatakan mulai hari ini dan seterusnya saya suka sayur labu. Kenapa? Karena Nabi menyukai sayur labu. Jadi mereka mengikuti selera Nabi Muhammad. Selera Nabi Muhammad menyukai sesuatu dan kita ikuti, itu disebut sunnah juga. Kata Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab beliau Minhaj Sarah daripada Sahih Muslim. Saya buat satu penelitian merujuk dari beberapa referensi kitab ulama. Labu ini jenisnya kan sangat banyak. Ada labu yang warna putih, ya biasa dibuat sayur. Ada labu yang biasa juga di bubur Manado itu, namanya apa? Sambiki atau apa itu. Nah, macam-macam jenis. Dibuat riset, observasi dari referensi beberapa kitab-kitab para ulama terdahulu. Kesimpulannya saya temukan labu yang dimaksud di situ adalah disebut al-qaza al-ahmar, labu merah. Labu merah inilah bahasanya kalau kita sekarang sambiki, dia warnanya orange bukan merah, cuma disebut labu merah. Biasa kalau bahasa itu menipu, kita juga ditipu selama ini. Bawang merah tapi warna ungu, iya, bawangnya warna ungu, tapi kita sebutnya bawang merah, ya itu sudah ditipu bahasa. Jadi istilahnya itu hanya istilah, tapi sesungguhnya labu
apapun itu bisa kita gunakan untuk makanan jika kita ikut selera Rasulullah SAW. Tapi para ulama hadis lebih cenderung ke pendapat bahwa Nabi biasanya senang dengan sayur labu yang tadi, sayur labu merah itu sambiki, atau bahasa di Ternate sini kita sebut sambiki. Juga suka cuka. Ya, Nabi katakan ni'mal idam al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ini juga kami buat penelitian. Ini cuka yang dimaksud jangan dipahami cuka yang ada di zaman sekarang nih. Ini kalau kita jadikan lauk saja, cuka, ini usus kita luka. Itu mengandung zat kimia yang luar biasa, itu zat asamnya. Jadi cuka yang dimaksud di situ adalah cuka yang ada di zaman Nabi. Disinilah salah satu tokoh ulama, saya tidak merujuk kepada ulama yang hanya merujuk kepada literasi kitab saja, tapi yang memang terjun di lapangan, di dunia pasar, ya. Salah satu ulama ahli fikih dan juga pengusaha yang memang sangat kenal pasaran yang ada di zaman itu, yaitu Lais bin Sa'ad al-Misri. Beliau selain sebagai ulama juga pedagang madu dan sering berinteraksi dengan pedagang-pedagang yang ada di pasar dan sangat paham produk-produk yang ada di waktu itu. Beliau menyatakan bahwa cuka yang ada di zaman kami, zaman beliau itu ke zaman Nabi kurang lebih 100 tahun. Antara zaman beliau ke zaman Rasul. Ya, beliau semasa dengan Imam Malik. Ya, masa tabi'ut tabi'in. Imam Malik lahir 93 Hijriah, wafat 179. Kemudian Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, itu hidup agak lebih belakangan, ya, lahir 150, wafat 204 Hijriah. Imam Ahmad lebih belakangan lagi, di Baghdad 164, lahir, wafat 241. Yang paling tua kalau Imam Mazhab Abu Hanifah, lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Lais bin Sa'ad al-Misri meneliti bahwa cuka yang dimaksud di dalam hadis tersebut sesuai dengan dunia pasar yang menjual cuka di zaman Nabi. Kebanyakan cuka di zaman Nabi itu dibuat dari dua buah, anggur dengan kurma. Makanya pembahasan khomar di dalam kitab fikih itu selalu membahas pembuatannya dari anggur dan cuka yang terbuat dari kurma. Karena banyak sekali kurma tumbuh di wilayah Madinah. Nabi bermukim di Madinah. Ada pendapat yang mengatakan cukanya terbuat dari apel, cuka apel. Ini produknya ada sampai sekarang nih. Cuka apel itu, cuka anggur. Cuma kalau anggur fermentasinya awal jadi khomar. Setelah jadi khomar difermentasi lagi berubah menjadi cuka. Itu al-khamru idza takhallalat binafsiha. Di dalam kitab fikih, khomar hukumnya najis dalam mazhab Syafi'i. Ya, hukumnya najis, tapi bisa menjadi suci apabila dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ditambah dengan zat kimia atau lain sebagainya. Jadi cuka yang dimaksud sebagai lauk terbaik kata Rasul itu adalah cuka yang terbuat dari anggur atau kurma atau apel. Tiga itu yang dikatakan oleh para ulama. Dan khasiatnya sangat banyak. Kemudian setelah itu Nabi sudah tidak tidur lagi. Jadi tidak ada Rasulullah menggunakan waktu siang hari tidur, tidak ada. Adanya kailulah tadi. Kailulah bisa dua cara. Bisa setelah sholat duha, yaitu sebelum zuhur, bisa juga setelah sholat zuhur untuk tidur sesaat, dan tidurnya tidak lama. Imam Suyuti bahkan membuat perhitungan khusus dalam kitab Tib Nabawi beliau yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di situ menyatakan Rasulullah tidur dikira-kirakan 1 jam atau 1 jam setengah. Itu waktu tidur siangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidurnya harus pakai niat. Kalau mau tahajud, saya niat tidur siang untuk bisa sholat tahajud tengah malam, sehingga tidurnya dihitung ibadah. Dihitung ibadah. Bangun daripada gailulah, tunggu waktu, beliau berikan waktu dengan keluarga di situ. Kemudian di waktu asar, sholat asar berjamaah. Selepas sholat asar berjamaah, tiba waktu beliau biasa memberikan ceramah, memberikan pengajaran kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau memberikan waktu bermain dengan cucunya di saat masa sudah ada cucunya Al-Imam Hasan wal Husain, atau mampir ke rumah putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra dan seterusnya. Jadi waktu sore itu banyak diagendakan jadwal beliau tergantung kondisi. Tiba sebelum maghrib, ya, dengan mandi beliau
itu makan malam Nabi sebelum maghrib. Nah, ternyata makan malam yang sehat itu adalah makan malam yang kita makan sebelum maghrib. Kenapa makan malam semacam ini paling sehat? Alasan yang pertama, menurut para ahli medis, kita memberikan waktu luang kepada pencernaan untuk bisa mengelola makanan yang kita makan dengan durasi waktu yang lebih lama. Karena seseorang ketika makan sebelum maghrib, itu kan belum tidur. Tidur malam kan pasti mungkin jam 10. Sehingga waktu dari sebelum maghrib ke waktu malam itu jam 10, ini peluang waktu yang cukup lama. Pencernaan kita, posisi kita berdiri itu lebih berfungsi dan lebih maksimal di dalam mencerna makanan. Sehingga waktu mencerna makanan lebih maksimal dibanding posisi tidur. Maka dari situlah akan lahir yang namanya kesehatan. Orang itu akan sehat jika mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikut, kualitas tidur malam berkualitas. Orang yang makan di jam 10 malam, jam 9 malam, maka pasti di tengah malam dia akan bangun buang air kecil. Ya, karena ada minum ketika makan. Dia bangun bisa 3 kali, tergantung orangnya masing-masing. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Nah, memutus waktu tidur itu menghilangkan kualitas tidur. Tidurnya sudah tidak sehat. Tidur sedikit, bangun lagi kencing. Tidur sedikit, bangun lagi kencing. Tapi kalau sudah kita makan di waktu sebelum maghrib, kita minum sebanyak-banyaknya, paling minimal itu jam-jam 9, 10 itu sudah waktu kencing. Kita sudah kencing di jam-jam situ, jam 8 atau jam 9, jam 10. Sehingga ketika tidur, malam sudah tidak terganggu ketika tidur untuk bangun buang air kecil. Itu hikmah. Bagaimana Nabi mencontohkan satu pola hidup yang paling sehat, bukan sangat sehat, paling sehat, dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menu makanan. Kita praktik bagaimana Nabi mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti daripada tuntunan ilahi. Cara makan pun diatur oleh Allah. Nabi kalau makan, menu pertamanya buah dulu baru makan besar. Buah dulu, dan itu pola makannya penghuni surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyaru ishtahun, di mana penghuni surga itu makan buah dulu kemudian makan daging. Isyarat di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Waqiah kalau tidak salah tuh. Wa fakihatin mimma yatakhayyaru wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah mereka pilih dulu untuk dikonsumsi, setelah itu mereka makan daging. Dan praktek yang Nabi terapkan seperti itu. Nabi makan buah dulu. Nah, buah ini disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi. Biasanya Nabi makan bitih, semangka, atau al-kitha, timun. Juga beliau sering konsumsi. Dan juga ada buah-buah lainnya yang beliau konsumsi, yang disebutkan dalam Al-Quran buah-buah surga itu sering juga dikonsumsi oleh Rasulullah. Ada buah pisang juga, mauzun, dan buah-buah lainnya yang punya nutrisi dan punya enzim yang baik untuk tubuh, untuk membantu pencernaan. Jadi dimakan buah pertama kali dalam keadaan perut kosong untuk melancarkan pencernaan. Diberikan waktu oleh Imam Ghazali, jangan langsung habis makan buah langsung makan, tidak, tapi ada spasi di situ, kurang lebih 10 sampai 15 menit atau setengah jam. Jadi setengah jam sebelum makan kita makan buah dulu, baru setelah itu makan. Dan cara makan Nabi juga diajarkan oleh Rasul SAW. Beliau lebih banyak, bahkan bukan lebih banyak, memang makan di zaman itu beliau sering makan menggunakan tangan, ya, dengan 3 jari dalam sunnahnya. Kemudian selesai makan karena yalsa'aku usba'ah, ya, yal'aku usba'ah, habis makan jarinya diisap. Ternyata secara medis di jari kita ini ada enzim khusus. Kalau kita isap itu makanan di tangan kita habis makan itu enzimnya itu membantu proses pencernaan makanan, dan hanya ada di jari kanan. Di tangan kiri, subhanallah ya, Allah ciptakan 2 tangan kita ini punya enzim yang berbeda. Yang satu ini enzim untuk yang tangan kanan, ada enzim di sini, ada bakteri-bakteri khusus yang memang untuk
sebagai fungsinya pencernaan makanan, mempermudah makanan untuk dicerna oleh tubuh. Tapi yang di kiri ini antibiotik, anti kuman. Karena di tangan kiri ini nanti kita gunakan untuk cebok. Enzimnya berbeda. Maka Nabi katakan, dilarang kalian makan dengan cara makannya syaitan. Kul biyaminik, wala takul bishimalik. Kalau makan gunakan tangan kanan, jangan gunakan tangan kiri. Karena syaitan kalau makan menggunakan tangan kiri. Sudah terbukti secara medis, tangan kanan inilah enzim khusus untuk tubuh, tangan kiri itu ada anti racun dan bakteri untuk mematikan kuman di tangan kiri kita. Jadi syariat Islam ini luar biasa. Sejalan dengan zaman, dibuktikan dengan perkembangan sains, terbukti semua ajaran Islam itu adalah benar dan ada hikmahnya. Kita kalau orang meninggal di mana? Dikuburkan di tanah. Tidak dibakar. Tidak dibiarkan, karena ada tradisi juga jenazah dibiarkan tuh di dalam goa, ya, sampai dia busuk di situ. Tapi syariat Islam disyariatkan dikuburkan di dalam tanah. Sudah dibuat riset ilmiah, semua bakteri yang ada di tanah akan mati. Karena di tanah itu punya satu struktur khusus yang mematikan bakteri. Sehingga mereka coba membuat satu riset penggalian kuburan, melihat di dalam kubur tanah-tanah yang ada, tidak ada yang ada bakteri dan kuman. Sehingga tidak akan khawatir munculnya virus yang berbahaya. Dia akan mati dengan alami, sebab terkontak dengan tanah. Maka syariat Islam mengajarkan kalau ada orang meninggal dikuburkan di dalam tanah. Nah, ini beberapa tradisi kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau lanjut salat awabin. Salat awabin 6 rakaat. Rakaat pertama baca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua dibaca rakaat pertama Qul ya al-kafirun. Rakaat kedua al-ikhlas. 2 rakaat salam, ya. 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat, jadi 6 rakaat, namanya salat al-awwabin. Itu di dalam hadis Nabi katakan pahalanya sama seperti ibadah selama 12 tahun melaksanakan salat tersebut. Sampai tiba waktu Isya, kadang-kadang Isya beliau sampai tengah malam. Jika kalau ada rapat masalah penting, itu salat Isya ditangguhkan sampai akhir malam. Makanya para fuqaha di antaranya di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa salat Isya yang paling afdal itu sudah mendekati tengah malam. Tapi karena khawatir banyak yang ketiduran, makanya Nabi mundurkan. Nabi lakukan juga tuh jam-jam 8 ya. Tapi waktu afdalnya sebenarnya tengah malam. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi di awal-awal, ya, awal-awal sejarah kehidupan beliau di kota Madinah. Ada rapat-rapat penting, beliau rapat masalah-masalah penting, itu rapat sampai tengah malam. Selesai itu yang ikut rapat diajak sholat Isya berjamaah. Selepas itu Nabi katakan, ini adalah waktu terbaik sholat Isya. Dan tidak ada seorang pun manusia yang hidup di muka bumi yang melaksanakan sholat terbaik itu kecuali kita di hari ini. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu beliau sholat, ya, sholat Isya selesai, beliau makan malam. Tadi sudah maghrib, beliau tidak makan malam, tapi kembali ke rumah bersama istrinya. Setelah itu tidur sesaat, tidur kemudian dibagi menjadi 3 waktu. Tidur, kemudian bangun malam, sebagaimana Nabi Daud, tidur lagi, bangun lagi, sholat malam tahajud, 1/3 malam waktu terbaik. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wazid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi beliau melakukan sholat tahajud, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, sampai subuh. Jadi ada tidur sesaat saja waktu malam itu, selebihnya beliau bangun sholat subuh. Bahkan salah satu sahabat mengikuti sholat malamnya Rasul, bernama Abdullah bin Mas'ud, minta izin dari Rasulullah, saya jadi makmum, ingin sholat malam bersama engkau. Nabi izinkan. Ketika sholat malam itu Nabi membaca rakaat pertama surat Fatihah Al-Baqarah. Rukunya Nabi lamanya seperti berdiri tadi. Al-Baqarah lanjut lagi dengan surat Ali Imran. Kemudian juga ada apa lagi?
Al-Maidah, An-Nisa, Al-Maidah, itu dilanjutkan setiap rakaatnya. Dan ruku dan sujudnya lamanya sama seperti berdiri. Maka sahabat ini Ibnu Mas'ud mengatakan, saya punya niat buruk waktu itu. Ya, saya sudah tidak kuat sholat sepanjang itu, selama itu. Akhirnya muncul di hati saya, kalau Nabi sujudnya agak lama, saya mau lari keluar, pulang. Karena tidak kuat, tapi karena takut ini di hadapan Nabi Muhammad SAW menjadi imam, beliau gak berani. Setelah itu Nabi ajak besok lagi kita sholat. Dia mengatakan insya Allah ya Rasulullah, ternyata besok sudah tidak datang lagi. Karena sholat Nabi begitu luar biasa. Itu aktivitas malam Rasul Muhammad SAW. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak. Kana yagumul minalai hatta tatafattara godamah. Nabi sholat malam hingga kedua kakinya bengkak. Ini bahasa kiasan ya, bukan berarti kaki bengkak benar-benar bengkak ya. Karena orang sholat tidak mungkin kaki bengkak. Kalau main bola tendang batu, itu kaki bengkak. Tapi kalau sholat itu Imam Al-Ghazali 1000 rakaat sholat kaki tidak bengkak. Itu maknanya bahasa kiasan, artinya di tengah malam beliau sholatnya itu sangat banyak, sangat panjang bacaannya sehingga diibaratkan kaki beliau menjadi bengkak. Nah, sampai akhirnya tiba waktu subuh yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itu rangkuman aktivitas sehari-hari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa terapkan sedikit demi sedikit, bisa mendapatkan sunnah Rasul, fadilah Rasul, dan dicintai oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nazil qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa la minkum wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina amin. Kita baca kalimat tauhid untuk menutup majlis dan ceramah saya. Mudah-mudahan ini kalimat tauhid menumbuhkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kalimatul alaiha nahya wa ala namut wa nu'ashu insyaallah ta'ala ya aminin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kepanjangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya rabbil alamin. Minta maaf ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.